suwangen kan ya. Ketemu tapi kate ketemu semeringah wis mesem-mesem karo dhewe. Padahal tahu tiga duit sak miliar toh. Ya nek ketemu waduh suwangen cintai takdimi masyaallah. Padahal ya tiga duit ya mentok ana jumlah nominal tapi Gusti Allah ojo ngerasa sampai ojo dikai usaha dikai keluarga dikai segala macam rezeki kabeh ini semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nikmat semuanya apapun dari tidak ada yang tidak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para aulia mentadaburi itu, mentafakuri itu. Jadi ibadah yang penuh cinta kepada Allah. Ibarat maknanya itu terima kasih Allah, terima kasih Allah, kayak nikmat ya Allah, kayak dosa kayak kon kayak segala macam ya Allah. Ibarat nanti ini ngomong-ngomong, makanya Kanjeng Nabi itu ngomong, afala akun abdan syukuro. Motivasinya tidak boleh aku pandai menjadi hamba yang bersyukur selalu kepada Allah, menjadi hamba yang pandai selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hal nikmat banyak la yu'addu wa la yuhsar. Apalagi nikmat aman. Oleh sebab itu disyukuri ya, disyukuri wabil khusus kemerdekaan ini. Tumpah darah, hilang nyawa daripada mereka para pahlawan kita, khususnya didominasi oleh para alim ulama bahkan habaib, dan tak lepas daripada para santri sebelum ada TNI dan Polri. Karena TNI Polri lahir setelah NKRI merdeka. Tapi sebelumnya ulama, habaib, santri di garda terdepan, front terdepan, bambu runcing bisa menang. Musuh tank-tank sampai tembak-tembak ya secara logika nggak masuk akal. Tapi karoma Pak, karoma nek kandano akal tok, hitung-hitungan ibarat tinju ya wis pasti kalah. Main kekuatan dohir tak fisik tak kalah. Bambu runcing kok bisa menang ya karoma sing mimpin sapa ulama aulia keramat kabeh. Jadi kayak menang kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kalah. Gak mungkin menang, tapi karena imannya kuat, takwanya kuat, istiqomahnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikasih kemenangan. Sebagaimana Rasulullah tatkala diberi kemenangan di perang Badar, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum rabbukum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Malam hari setelah mati daerah perang Badar itu Rasulullah sebelum pagi harinya perang itu esok dulu ketap-ketip munajat terus kepada Allah, ya hayya qayyum la ilaha illa anta, ya hayya qayyum, mengucap lafzul jalalah, terus menyebut Allah terus selain berdoa ya Allah kalau sampai kita kalah tidak ada lagi yang akan menyembahmu di atas muka bumi. Kalau engkau menangkan, engkau beri bantuan, maka engkau sesungguhnya maha mulia, maha kasih sayang kepada mereka hamba-hamba yang beriman. Sampai isu sampai kata perang, sampai surbannya Rasulullah itu jatuh, salnya itu diambilkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dalam kitab tafsir itu disebutkan dalam ayat tersebut. Subhanallah, ditenang oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jangan khawatir ya Rasulullah, Allah pasti akan membantu kita. Jadi segi basyariahnya Rasulullah khawatir. Delok pasukan musuh saya lebih, umat Islam 300 kurang lebih, senjata adanya, kendaraan tidak punya. Tapi subhanallah karena imannya kuat, siap kabeh iman kompak kuat, dikasih bantuan oleh Allah. Malaikat itu turun dari langit, kelihatan kasat mata. Bahkan orang kafir pun menyaksikan turunnya para malaikat dari langit dan hadirnya para malaikat dalam membantu perangnya umat Islam di perang Badar, sehingga dikasih kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ini kemerdekaan Republik Indonesia ini enggak murah, ya, larang ya, penuh pengorbanan, perjuangan, bersimpah darah daripada mereka para syuhada, para ulama, para habaib. Nah, kalau bisa momentum kemerdekaan ini jangan sampai malah jadi momen ajang kemaksiatan, ajang kelalaian, ajang kelupaan, bahkan menghilangkan sejarah, melupakan sejarah. Harusnya dibacakan itu sejarah kemerdekaan, perjuangan daripada mereka para ulama, para aulia, para habaib, para santri yang dengan gigihnya luar biasanya bisa mengusir para penjajah yang kemudian tatkala 1945 bulan November, tepatnya Oktober itu resolusi jihad daripada Kiai Hasyim Asy'ari diberikan karena penjajah mau masuk lagi dari Surabaya, disambut sama Bung Tomo dengan pengikat takbir Allahu Akbar.
Kalau ada istilah takbir, Pak, ya apa katanya nyemangati wong ini. Sopo gelem mati ae kami sampean diajak perang kelas sing tanggap ya. Anakku bebe apa bebe, bojoku ya apa. Aku di kerjaan bebe, itu karuan wani Pak. Diajak demo kadang sini kan, apa mana diajak perang. Tapi subhanallah dikasih kekuatan iman sungguh-sungguh, tidak ada tawar-menawar kita merdeka atau mati. Tawarannya cuma itu, siap semua takbir, Allahu Akbar, semangat kuat dia menjajah diusir dengan senjata seadanya, tapi dikasih mamunah karomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasanya kita karnaval di sini bukan mendon. Karnaval di sini dua angkutan karaoke yang cedak ceduk gede-gedean salon. Karnaval di sini bukan aurat. Karnaval di sini campur lanang wedok. Ya, hilang dari kultur daripada founder ya, daripada leluhur kita yang telah memerdekakan republik ini, para ulama, para aulia, para habaib, yang mereka orang-orang beriman yang kuat takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ajang maksiat bahkan sampai ke sholat. Gara-gara kenapa? Hilang sholat ya, jam-jaman duhur maghrib 14 kabeh Pak. Duhur asar maghrib 14 kabeh masyaallah. No, ini itu syukuran ini, itu memerdekakan, memperingati kemerdekaan ini. Kewalian ini terutama kalau bisa diperingatkan, diingatkan, diluruskan, khususnya kalau kita ada warga sekitar yang jauh dari nilai-nilai norma-norma. Hal tersebut daripada leluhuran-leluhuran para leluhur kita yang mulia daripada ajaran Islam ini, karena tidak bisa dinafikan, tidak bisa dipisahkan. Bahkan Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa. Itu syarat mutlak daripada ajaran Islam. Gak bisa cocok titik bahasa agama titik bahasa Islam ini akhirnya ya grupe wong spilis itu sekuler pluralis liberalis itu. Nah, kita harus secara logika akal sehat menampung itu. Sejarah tidak bisa dinafikan. Ketok kasat motor kan bahwa ini adalah perjuangan dan juga daripada jasa yang besar daripada umat Islam yang didominasi oleh para ulama, para ulia, para habaib dan para santri. Kudune karnaval ya nilai-nilai itu sediko ya diajarno dan disiarno. Sejarah itu dianjurkan dibaca ulang supaya antisipasi, supaya timbul generasi-generasi yang lebih kuat bahkan dari zaman dulu, zaman tatkala penjajah. Saya ingin generasi ini beda ya. Orang belum 24 jam. Ya nak kerja tak apa-apa, tapi tak di online ya. Kok iki, kok ono studi slot mana segala macam dan saya tak model itu. Ayo, gampang terjajah kembali karena bumi kita ini kaya raya sampai detik ini dan masih banyak mereka asing-asing yang berkepentingan untuk mengais mendapatkan kepentingan pribadinya yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia. Oleh sebab itu perjuangan masih panjang, harus dilanjutkan ya dengan kuatkan iman, takwa. Kalau dalam Al-Quran konsepnya disebutkan law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama' wal ardh. Iman sempurnakan, takwa sempurnakan, dibukakan keberkahan pintu langit bumi. Khususnya menjelang 2024 ya, pemilihan nek pilih aja fanatisme buta ya, ojo cinta mati haus habis. Cinta mati menang wala fatul anbiya sing istiqomah. Cinta mati menang kanjeng Nabi nang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Liyane delok sih istiqomah ndak? Oh istiqomah tak peloi. Tak dukung. Kayak istiqomah apa deh enggak kenal tidak urusan. Ya enggak tahu pintunya akhir apa cukup waktu didukung mati-matian akhirat lali BNT gak lama BNT jongkro anak neraka nih Gusti Allah. Nauzubillah min dan disebutkan detail itu dalam ayat Al-Qur'an, minan nas yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbuna hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladziina zalamu yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha shadidul 'adzab ittabarra'a alladziina ittaba'u min alladziina ittaba'u wa ra'aw al-'adzaba wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladziina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna
kumpulannya, atas golongannya tatkala di dunia, tapi tidak didasari dengan takwa iman kepada Allah. Kok tak kenal aku ya uniki, karo aku. Itu Al-Quran yang berbicara, Allah yang berfirman. Maka dijawab sama pengikutnya, "Rumu ya Allah, kan kesempatan dari mana sana dunia di sana ya? Kak ini kenal uniki ya." Nah, kadzalika yurihimullah amalan hasanatan alaihim. Kenapa? Karena ditampakkan oleh Allah semua usahanya jerih payahnya tatkala di dunia dalam kelompok